Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Sahabat kemanusiaan, dimanapun sahabat berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama membicarakan permasalahan kemanusiaan seperti itu ya. Alhamdulillah OneCare kembali hadir di tengah-tengah saudara semuanya, di tengah sobat kemanusiaan yang saat ini OneCare sedang ada program ya, Kurban Asia Afrika. Tapi sebelum Kurban Asia Afrika ini nanti kita gulirkan, kita akan banyak menggali informasi ya, banyak menggali ilmu tentunya dengan kedua pembicara kita. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah Ustadz Husnul ya. Beliau adalah salah satu pengasuh pondok yatim piatu ya tadi ya, Al-Kausar juga itu kan. Terus selanjutnya adalah dari direktur utama kita, Bapak Mardi ya, yang saat ini ada hadir di tengah-tengah kita. Kita nanti akan banyak menggali informasi tentang kurban karena saat ini memang kita ketahui bersama saat pandemi corona ya, saat ini banyak hal yang terjadi gitu kan, mulai dari permasalahan-permasalahan kesehatan, permasalahan keamanan, bahkan sampai permasalahan ekonomi seperti itu. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu pembicara pertama kita, yaitu Ustadz Husnul ya. Beliau bernama Muhammad Husnul ya. Tempat tanggal lahir beliau di Grobogan ya, 6 Juli 1990. Tahun 1000. Masih muda tadi ya. Insyaallah. Alamat beliau di Jalan Cempolorojo 5 nomor 23 Semarang ya. Status sekarang sudah berkeluarga, istri 1 dan anak 2 seperti itu. Pendidikan formal beliau sempat mengenyam pendidikan di Mahat Ali An-Nur ya, Hidrosa Al-Islamiyah di Sukoharjo seperti itu. Saat ini berprofesi sebagai pengasuh panti asuhan Al-Kausar ya, yang bertempat di Semarang. Hobi beliau olahraga ya, dalam hal ini futsal ya. Luar biasa, nanti kalau bisa futsal bisa bareng-bareng nanti sama beliau gitu ya. Moto hidup beliau adalah khairun nasu anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat bagi sesama. Ini luar biasa itu. Sama sebagaimana OneCare saat ini juga bagaimana kita selalu menggaungkan ya, sebaik-baik manusia adalah yang berguna untuk sama temannya ya. Dan saat ini juga hadir Ustadz Mardi ya, beliau adalah pimpinan kami di OneCare. Saat ini beliau masih stay ya, bolak-balik di Tulungagung, Semarang, kadang-kadang di Jakarta seperti itu ya, dalam rangka ya untuk misi kemanusiaan ini. Memang OneCare ini memang awalnya berdiri dari memang komunitas relawan seperti itu. Setelah bergulir lama, akhirnya kita mencoba untuk merangkai OneCare ini menjadi lembaga sosial yang profesional seperti itu. Baik, pada kesempatan pagi ini ya, izinkan saya Angga Surya Diputra untuk memandu pertemuan kita atau bincang-bincang kita pada kesempatan di pagi hari ini seperti itu. Ini tentang kurban. Saat ini kita ada di acara Sapa Kemanusiaan ya. Kebetulan saat ini kita ingin bincang-bincang pada beliau berdua tentang kurban seperti itu. Saat ini memang OneCare sedang menggulirkan kurban. Apa sih Kurban Asia Afrika? Kenapa kalau harus namanya Kurban Asia Afrika? Nanti akan banyak digali oleh beliau. Dan bagaimana kita agar bisa menjalankan kurban sehingga kurban yang kita jalankan ini atau ibadah udhiyah ini bisa memberi keberkahan untuk kita bersama ya. Dan momentum apa yang bisa diambil oleh OneCare pada kesempatan kurban kali ini ya, di tengah pandemi corona, semua serba prihatin, semua serba terbatas, tapi kita dituntut atau harus bisa bertahan di tengah keterbatasan yang ada saat ini. Baik, mungkin pertama kali saya ingin tanya ke Ustadz Husnul ya Tat ya, langsung kita bincang-bincang saja sama beliau berdua. Kita sering mendengar nih Tat tentang istilah kurban gitu kan, apa sih kurban dan seterusnya. Tapi kita juga sering mendengar istilah udhiyah gitu kan, sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Apa sih Tat perbedaan atau mungkin istilah yang paling tepat gitu kan untuk kurban atau udhiyah seperti itu menurut syariat Islam seperti itu ya, kita sebagai muslim. Monggo Tat. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Udhiyah dan kurban secara umum sama ya. Secara umum sama adalah suatu ibadah atau suatu
amal yang mempersembahkan sesuatu yang dengan niat untuk bertakor pada Allah Subhanahu wa taala. Namun dari istilah ini ada yang bersifat khusus dan ada yang bersifat umum. Nah, kalau untuk kurban ini adalah masih bersifat umum. Karena apa? Karena kurban bisa berlaku hewan ternak dan selain hewan ternak. Bisa itu hasil pertanian ataupun harta yang lainnya. Namun kalau udhiyah ini sudah bersifat khusus, yakni hanya terkhusus dari hewan ternak saja yang dipersembahkan untuk bertakor pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan kalau kita tilik kepada surah Al-Maidah ayat 27, bagaimana Allah mengisahkan dua anak dari Nabiullah Adam. Ya. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi id qarraba qurbanan. Dan ceritakanlah atas kisah dua anak Adam yang ketika mereka berkurban. Nah, ternyata dalam tafsir Al-Qurtubi beliau menyebutkan kurban di sini ada dua macam. Kurban yang dari Habil yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kurban dari hewan ternak yang terbaik. Nah, maka Allah menerima hal tersebut karena diambil dari peternakan yang hasil terbaiknya. Sedangkan dari Qabil yang Allah menolaknya, ini adalah hasil pertaniannya tapi bukan yang terbaik. Ya. Ini adalah makna dari kurban yang masih bersifat umum. Ya, sehingga bisa bermakna hewan ternak atau selain hewan ternak, yakni harta-harta yang dimiliki. Sedangkan udhiyah adalah sudah bersifat khusus, yakni hewan ternak yang diniatkan, yang disembelih untuk bertakar pada Allah Subhanahu wa taala. Bisa berupa unta, sapi, kambing ataupun domba. Seperti itu. Berarti syarat dan ketentuan berlaku ya, Tat ya. Oke, berarti sudah ada ini nih teman-teman, sahabat kemanusiaan, sudah ada aturan-aturan yang mengikat kalau udhiyah itu seperti itu. Jadi bukan hanya memberikan persembahan saja, ya ini sebagai bentuk kecintaan kita ya Tat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ini juga sebagai wujud cinta pun juga ada syarat dan ketentuannya seperti itu, nggak asal-asalan seperti itu ya. Jadi kurban ya tadi ya, kita mengorbankan apapun ya yang kita miliki ya, baik harta benda ataupun mungkin tenaga juga bisa ya Tat ya berkorban, tapi secara umum seperti itu. Namun secara khusus itu maka Islam mengaturnya dalam ibadah udhiyah itu kan. Udhiyah itu ya tadi bagaimana kurban yang dipersembahkan secara khusus meliputi hewan ternak tadi ya Tat ya, baik kambing, sapi maupun unta ya Tat. Unta bisa ya. Unta bisa. Jadi mungkin nanti kita bahas lebih banyak mungkin tentang unta. Apa sih unta seperti itu ya. Baik, ini luar biasa sekali ya. Kita sekarang lebih tahu tentang makna udhiyah teman-teman sekalian. Terus yang kedua nih Tat, kapan kurban disyariatkan? Tadi kan Ustadz menyampaikan bahwa Qabil dan Habil seperti itu ya. Tapi kita tahu bahwa Islam itu kan datang beberapa tahun ya, sekian tahun setelah Nabi Adam seperti itu, atau periodenya Habil dan Qabil. Nah, saat ini di Islam itu sebenarnya kapan sih pertama kali disyariatkan kurban itu sendiri? Dalam Islam sejarahnya memang berawal dari dua anak Nabi Adam tersebut. Sejarah kurban. Sejarahnya ya. Namun di dalam syariat Islam ada yang namanya syar'u man qablana, syariat umat sebelum kita. Nah itu ada beberapa pilihan. Kalau dikuatkan oleh baginda Rasulullah SAW, maka menjadi syariat kita pula. Nah, maka dalam sejarahnya Qabil dan Habil ada kurban. Kemudian diteruskan lagi dan secara khusus oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sang kekasih Allah, yang mengorbankan Nabi Ismail di sana. Nah, sebenarnya kalau hanya terbatas kisah beliau dan beliau mengorbankan anaknya saja tanpa ada penguatan dari Rasulullah, ini belum tentu kita amalkan. Tapi karena Rasulullah SAW kemudian menguatkan lagi dan beliau pun senantiasa berkorban bahkan, maka itu menjadi syariat yang masuk ke dalam syariat kita umat yang terakhir ini pula, seperti itu. Dan itu mulai disyariatkan Allah SWT di tahun kedua Hijriyah, berbarengan dengan syariat zakat dan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, seperti itu. Barengan sama sholat Id ya Tat ya, Masya Allah. Ini pencerahan baru teman-teman sekalian, bahwa ternyata kurban itu bukan hanya dari
Setahu kita kan zaman Nabi Ismail ya, Ismail sama Nabi Ibrahim seperti itu, yang menyembelih terus Allah menggantinya dengan seekor kambing gibas. Ternyata dari awal manusia, sedang sejak Qabil dan Habil ini sudah ada ternyata syariat kurban seperti itu. Tadi ya, ibadah kurban seperti itu. Cuma baru disyariatkan atau diproklamirkan seperti itu ya, resmi jadi salah satu dari amalan ibadah dalam Islam ya ketika tahun 2 Hijriah bersamaan dengan turunnya perintah zakat ya, dan sholat Idul Fitri dan Idul Adha seperti itu. Ini luar biasa ini Tat. Terus bagi umat Islam sendiri Tat, kita sebagai seorang Muslim ya ini kan memang kondisinya sedang ya semuanya serba terbatas ya Tat ya, dengan pandemi corona ini semua juga terpengaruh. Sebagai seorang Muslim nih Tat, bagaimana hukumnya berkorban itu sendiri? Gitu kan. Karena bagi sebagian banyak kan kita seringnya mengira bahwa bagi yang mampu aja gitu kan. Tapi ini kan luar biasa kondisi pandemi corona ini. Bahkan kemarin pemerintah menyampaikan bahwa untuk ibadah haji tahun ini, tahun 2020 ditiadakan 1441 Hijriah. Nah, saya pernah dengar di saat ini, saya cuma beberapa baca literatur ketika tidak bisa menjalankan ibadah haji, ya kurban inilah menjadi alternatifnya. Lah, dengan kondisi seperti ini ketika kita tidak bisa menjalankan ibadah haji seperti itu, lah bagaimana seorang muslim ini menyikapinya gitu kan. Monggo Tat, mungkin bisa di Kalau secara hukum udhiyah ya. Udhiyah ya Tat ya. Secara umum para ulama terbagi menjadi 2 termin ya. Di 2 kubu. Yang pertama ada ulama yang menganggap itu wajib. Insyaallah. Beliau sangat kuat karena berdalil dari surah Al-Kautsar ya. Fasholli li rabbika wanhar. Begitu. Ini dalam madzhab Hanafi beliau menyebutkan. Karena dalam kaidah usul fikih perintah itu bermakna wajib. Fasholli li rabbika wanhar, dan salatlah untuk keridhaan Allah dan sembelihlah. Itu adalah konteksnya perintah, maka dimaknai oleh beliau bersifat wajib. Ya. Namun dari jumhur ulama mayoritas mengatakan walaupun perintah secara Al-Quran berupa bentuk perintah, kata-kata perintah, namun di dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW ada yang berupa anjuran. Sehingga kalau dalam urutannya ini menurunkan statusnya sehingga menjadi sunnah muakkadah. Sunnah namun Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan hal itu. Masya Allah. Seperti itu. Ya. Maka bagi seorang muslim yang memiliki kemampuan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu memiliki harta yang bisa dibelikan hewan ternak ataupun dia mungkin tidak punya harta cash ya, tapi dia bisa berhutang terlebih dahulu dengan asumsi bisa membayarnya nanti, itu tetap dihukumi mampu. Disarankan untuk tetap melakukan ibadah udhiyah tersebut seperti itu. Masya Allah. Jadi tadi ya Tat ya, ada yang wajib, ada yang sunnah muakkadah, tapi mayoritas jumhur ulama menyampaikan bahwa ini adalah ibadah sunnah muakkadah. Jadi kalau sama wajib tipis ya Tat ya, tipis sekali. Jadi Rasulullah nggak pernah meninggalin teman-teman sekalian. Ini teman-teman harus tahu bahwa sesulit apapun kondisi gitu kan, sebesar apapun permasalahan, ya tetap ibadah ini harus terus dijalankan. Toh itu juga nggak setiap hari kan Tat ya. Jadi setahun sekali gitu kan, nggak ada salahnya nih kita harus ya mulai membangun diri kita. Ini kan juga masih awal-awal waktu juga ya Tat ya. Setidaknya mungkin kita bisa nabung dulu gitu kan. Kalau mungkin kita punya teman yang mungkin dia mampu, kita saat ini mungkin belum mampu, kita bisa nih pikir, wah ini nanti bisa kita pinjam uangnya gitu kan. Boleh Tat ya, kalau kita dengan asumsi mampu membayar ya Tat ya, seperti itu. Ya nanti tinggal bagaimana nego-negonya sama temen gitu kan Tat. Yang jelas ini menjadi sebuah wujud kecintaan kita kepada Allah. Dan yang tadi yang disampaikan adalah korban terbaik. Ini yang luar biasa teman-teman sekalian. Korban terbaik yang diberikan kepada, ini bukan untuk mereka yang membutuhkan saja Tat ya. Ini pertamanya adalah landasan utamanya adalah untuk Allah ya Tat ya. Pertamanya untuk Allah. Jadi bagaimana kita memberikan yang terbaik kita untuk Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Sebagai bentuk ya tadi ya. Ya wujud kecintaan kita kepada Allah, wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa yang kita.
Dan saat ini memang One Care sedang menjalankan program itu, teman-teman sekalian. Jadi memang kita sebagai lembaga kemanusiaan, sobat kemanusiaan sekalian, One Care memang turut hadir di momentum ini dan sudah berjalan 3 tahun seperti itu. Dan alhamdulillah nih sudah banyak ribuan penerima manfaat kita di ibadah kurban seperti ini, dan juga sudah ratusan orang turut berpartisipasi dalam kurban Asia Afrika ini seperti itu. Cuma kita belum tahu nih apa arti dari kurban Asia Afrika. Kenapa kok namanya kurban Asia Afrika? Saya pernah dengar kalau dulu pelajaran SD ya, ada konferensi Asia Afrika seperti itu yang ada di Bandung. Itu kan menyatukan negara-negara dari Asia Afrika, bahkan nanti sebagai cikal bakal gerakan non-blok gitu kan. Dulu ada blok barat, blok timur seperti itu kan pasca perang dunia. Terus ada konferensi Asia Afrika, yang pasca konferensi Afrika ini mereka banyak negara-negara memproklamirkan diri untuk merdeka. Nah, ini mungkin ya bisa jadi ya. Untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa langsung tanyakan kepada yang punya gawe seperti itu ya. Yaitu saat ini kita ada di tengah kita Pak Mardi ya, atau Mas Mardi gitu ya. Lebih enaknya panggil apa Mas? Mas aja seperti itu, Mas Mardi ya. Saat ini beliau udah hadir di tengah kita. Beliau saat ini juga sedang mengawal perjalanan teman-teman di One Care untuk menjalankan program Asia Afrika. Nah, mungkin lebih jelasnya akan kita tanyakan ke beliau. Apa sih Mas Mardi kurban Asia Afrika ini gitu kan? Mungkin dari segi namanya, atau mungkin ada sebuah visi atau harapan ya yang ingin dibangun oleh teman-teman dari One Care untuk tentunya untuk kemanusiaan ya dalam hal ini. Monggo silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nanda dan Ustadz Husnul atas pencerahannya. Pagi ini luar biasa karena kita bisa membedah dan berbicara terkait dengan udhiyah secara khusus dan korban secara umum, dan lebih mengerucut ke baik dengan program One Care yang teman-teman di One Care menyebutnya dengan KA, Kurban Asia Afrika. Kurban Asia Afrika ini secara nama lebih spesifik sebenarnya untuk menunjukkan daerah coverage yang kita garap begitu ya. Karena ini adalah tahun keempat. Jadi kita mulai di tahun 2017, 2018, 2019 dan insya Allah tahun 2020 ini 1441 Hijriah ini adalah tahun keempat kita menyalurkan bantuan daripada kaum muslimin dari Indonesia secara khusus dan juga donatur dari luar negeri yang menitipkan korbannya kepada kita untuk kemudian kita salurkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, baik nasional dan juga negara-negara yang lain. Yang terkhusus adalah mereka yang terdampak bencana, baik bencana alam maupun bencana perang. Jadi nama Korban Asia Afrika ini untuk lebih menyespesifikkan begitu, karena kita sadar bahwasanya kemampuan One Care ini sangat saat ini belum mampu untuk kemudian menjerit semua negara, menjerit semua wilayah untuk kemudian kita bantu nih, kan begitu. Maka kemudian kita menyadari kemampuan itu, maka kemudian kita spesifikkan dengan Korban Asia Afrika. Dan alhamdulillah sudah banyak sekali kepercayaan yang diberikan oleh para donatur, para dermawan, orang-orang baik di Indonesia ini kepada kami untuk kemudian menitipkan. Jadi untuk tahun ini coverage area kita, negara yang kita lakukan penyaluran insya Allah itu adalah, pertama adalah Indonesia, kemudian ada Yaman, ada Suriah, Palestina, Rohingya, dan juga Somalia. Ini daerah coverage kita. Dan tentunya kita ingin semuanya mendapatkan sesuatu yang terbaik. Maka korban kita tahun ini kita berharap bahwasanya korban ini adalah korban terbaik, korban di mana kaum muslimin dan seluruh warga dunia hari ini dalam kondisi pandemi, di mana ini berpengaruh kepada semua sektor gitu ya, terutama ekonomi gitu ya.
kalau di Indonesia mungkin kita sudah tahu semuanya, begitu banyak bencana, begitu banyak korban bencana yang mereka membutuhkan, banyak orang-orang duafa yang tidak mampu, yang mereka bahkan mungkin dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawanya ngejipke gitu ya. Ya di masa-masa korban itulah mereka baru bisa makan daging gitu. Paling berat-beratnya mungkin ketika biasa ya ayam mungkin biasa, tapi kalau kemudian daging ini menjadi sesuatu yang luar biasa begitu. Nah, kita ingin menghadirkan sayang itu, kita ingin menghadirkan kebahagiaan itu. Begitu juga untuk kemudian Yaman. Yaman ini saudara-saudara kita yang mengalami kemiskinan, kemudian fakir begitu ya, karena korban perang dan lain sebagainya, mereka juga membutuhkan ini. Apalagi secara pribadi, kami berdua dulu, beberapa tahun yang lalu pernah ke sana, Ustaz. Kita melihat bagaimana kondisi saudara-saudara kita di Yaman membutuhkan bantuan daripada kita. Bukan hanya korban, tetapi juga kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian Suriah dan Palestina yang memang hari ini perang pun juga belum selesai. Tentunya mereka sangat membutuhkan bantuan kita selaku kaum muslimin terbesar di dunia ini. Mereka adalah saudara kita, mereka adalah korban yang kemudian mereka juga membutuhkan bantuan daripada kita. Kemudian yang spesial di tahun ini mungkin adalah Afrika, begitu ya. Karena Afrika ini kalau di Suriah, Palestina kita baru bisa kambing begitu. Tapi kalau kemudian Afrika ini ada dua, Ustaz. Bisa kambing, bisa onta. Dan luar biasanya onta ini luar biasa murah dibandingkan harga sapi di kita gitu ya. Jadi mungkin tidak ya, bukan lebih murah, tetapi kalau dibandingkan dengan harga sapi agak mahal, tetapi secara bobot lebih baik begitu ya. Secara bobot lebih baik. Jadi onta ini kan bisa untuk 10 orang ya, Ustaz ya? Iya. Onta bisa untuk 10 orang. Jadi di Afrika ini satu ekor onta ini hanya 19 juta, Ustaz. 19 juta kita bisa tahu itu bobot antara 250 sampai 300 kilo. Berapa banyak orang yang akan kemudian terbantu ini. Maka kemudian teman-teman di OneCare ini banyak yang menjadikan ini program unggulan dan ini menjadi program terbaik mereka begitu, para teman-teman fundraiser ini. Bahkan per hari ini ada yang memang ada satu orang khusus onta, bukan 10 orang, satu orang. Jadi satu orang onta untuk kemudian saudara mereka di Afrika. Bisa tinggal masukin nama-namanya aja ya, Tat ya. Ya, nah, keluarganya, anak cucu ya, tangganya atau kenapa kemudian korban ini juga menjadi perhatian khusus daripada OneCare begitu ya? Apalagi kemudian dengan program korban Asia Afrika yang ini memang program tahunan, dan alhamdulillah atas kepercayaan kita bisa tahun ini pun masih melanjutkan, insya Allah. Semoga Allah berikan kemudian mohon doanya, Ustaz. Amin. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ustaz, bahwasanya korban ini merupakan bukti daripada cinta begitu ya. Bukti daripada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qabil dan Habil itu juga asalnya cinta begitu. Karena adanya iklimah dan juga ibadah dan sebagainya kemudian diperintahkan untuk korban. Begitu juga kemudian kalau kita melihat syariat kepada Nabi Ibrahim, itu pun juga karena cinta. Artinya ujian cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ya memang cinta itu identik dengan pengorbanan gitu ya. Ketika kita memang kita ini menjadi seorang pecinta, ya kita siap harus kemudian berkorban, kita siap harus memberikan hati, memberikan perhatian. Nah sekarang Allah Subhanahu wa taala menguji kita ini. Ini yang kami rasakan karena memang begitu banyak sebenarnya saudara-saudara kita dari luar negeri, Afrika paling banyak, Uganda dan daerah-daerah yang lain yang kemudian ngonek ke kita nih. Minta bantuan korban dan lain sebagainya. Kita berusaha semaksimal mungkin, tetapi memang mungkin tahun ini kita baru bisa meng-cover area-area yang tadi saya sebutkan itu. Maka semoga korban Asia Afrika ini menjadi salah satu solusi begitu bagi kebutuhan kaum muslimin, kebutuhan masyarakat terhadap gizi. Karena memang 45% warga Afrika penyebab kematiannya adalah karena kekurangan nutrisi begitu, kekurangan gizi begitu. Dan anak-anak paling besar. Karena saudara-saudara kita di Somalia hari ini mereka mengalami kekeringan, perang juga masih bergejolak di sana, kemudian banjir, sehingga kemudian campuran daripada ini semuanya sampai binatang ternak pun mati begitu ya. Sampai bahkan di tahun 2019
itu saudara-saudara kita, dan sampai hari ini pun sebagian dari saudara kita, mereka tidak bisa makan sebagaimana selayaknya seorang manusia begitu. Tetapi mereka makan daun-daunan tuh. Mereka makan daun-daunan yang ada di sekitar untuk kemudian jadi mereka untuk bertahan hidup. Nah, ini kesempatan buat kita dengan Korban Asia Afrika ini, kan kita mengajak seluruh kaum muslimin dan seluruh dermawan tentunya untuk ikut berpartisipasi untuk mensukseskan Korban Asia Afrika. Mungkin itu Mas Angga. Jadi menjadikan korban tahun ini jadi korban terbaik. Amin, Masya Allah. Ini luar biasa dari apa yang disampaikan beliau, Mas Mardi ya. Jadi kebuka nih, kita pernah ke Yaman bareng sebenarnya ya dulu. Saya sama beliau, saya mendampingi beliau pas ya penugasan ke Yaman. Waktu itu memang kita luar biasa pengalamannya untuk bisa menembus sampai ke perbatasan, sampai bertemu dengan mereka-mereka yang membutuhkan bantuan seperti itu, dan luar biasa pengalaman yang tak terlupakan ya Mas Mardi ya. Dan ya tadi ada satu poin yang saya bisa tangkap luar biasa nih, yaitu tentang cinta gitu kan. Betapa kita setiap orang pasti dianugerahi rasa cinta, Kak. Saudaraku sekalian ya, sobat kemanusiaan, bahwa cinta ini bukan hanya harus diperjuangkan, tapi juga harus dikorbankan gitu. Maksudnya tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan seperti itu. Nah, jadi betapa banyak kita ingin memperjuangkan cinta kita seperti itu, tapi kita susah atau sulit untuk mau berkorban untuk cinta itu gitu kan. Nah, kita saat ini adalah momen yang tepat untuk membuktikan itu ya, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berdampak juga kepada saudara-saudara kita gitu kan, yaitu dengan kita menunaikan ibadah udhiyah ya. Sekarang sudah bukan korban saja tapi udhiyah seperti itu ya, karena syarat dan ketentuan berlaku tadi seperti itu. Ini baik, kembali ke Ustadz Husnul ya gitu kan. Ini luar biasa insight dari Mas Mardi tadi. Setelah kita tadi bahas tentang korban unta, nah, sekarang kita udah masuk ke agak teknis nih Tat ya. Apa sih ya syarat dan ketentuan hewan yang disembelih untuk kurban nih Tat? Nah, biar kita mantep nih Tat gitu kan. Biar mungkin teman-teman Wanker pun juga nanti bisa tahu nih apa saja nih syarat dan ketentuan, sehingga ya tadi ya bisa tertunaikan dengan baik seperti itu ya. Hewannya. Bismillah, untuk ketentuan hewan secara umum ada dua yang saya tangkap. Yang pertama berkaitan dengan kriteria fisik. Okay. Dalam kriteria fisiknya Rasulullah SAW menyebutkan ada 4 larangan hewan yang tidak diperbolehkan untuk diudhiyahkan atau dikurbankan. Yeah. 4 itu, yang pertama adalah yang buta dan jelas butanya. Kemudian pincang dan jelas pincangnya. Nah, kemudian sakit dan jelas sakitnya, sehingga tidak bisa bergerak, bisa berjalan. Kemudian yang terakhir adalah buta, pincang, sakit, dan tidak kurus ya, tidak sangat kurus seperti itu. Tidak kurus yang sangat kurus sekali sehingga tidak bisa diambil dagingnya seperti itu. Nah, ini kriteria dari hewan kurban tersebut. Nah, maka ada ulama yang menafsirkan bahwa ini batas minimal, sehingga kalau ada yang lebih parah dari itu maka jelas lebih tidak boleh lagi seperti itu. Itu dari segi kriteria harus tentu hewan yang terbaik, tanpa cacat, tanpa sakit, dan memiliki daging untuk diambil manfaatnya seperti itu. Dan yang kedua dari segi umur. Nah, di sana umur tentu ada ketentuan syar'inya. Yang pertama dari onta, ya, dari onta. Ini Rasulullah SAW menyebutkan ya, minimal adalah musinnah. Ya, musinnah ini berarti 5 tahun. Ya, sudah sempurna 5 tahun masuk ke tahun ke-6. Kalau dari unta. Kemudian yang kedua dari sapi. Itu adalah 2 tahun sempurna masuk tahun ketiga. Ya, sapi. Kemudian yang ketiga adalah kambing. Ya, kambing ini berarti bisa 1 tahun sempurna masuk di tahun yang kedua. Ya, kemudian yang terakhir kekhususan dari domba. Kalau domba boleh berusia 6 bulan. Ya, ke arah 1 tahun seperti itu. Ini dari segi umur. Ya, ini secara singkat dari
kriteria hewannya. Seperti itu. Oke, jadi ada dua nih teman-teman ya, dari fisiknya harus memenuhi, dari umurnya pun juga harus sudah masuk. Nah, mungkin juga kan kita nyembelih kambing yang masih kecil gitu kan, masih bayi, masih belum sapih gitu ya Ted ya. Itu juga ya nanti masuknya jadi kambing muda itu. Nah, teman saya memang hobi sih makan kambing muda seperti itu kan. Nah, itu belum masuk ya Ted ya. Katanya dagingnya lebih empuk. Tapi karena belum masuk kriteria kurban ya nggak bisa seperti itu. Mau bagaimana lagi? Terus yang kedua adalah fisik teman-teman ya. Jadi harus dilihat betul sebelum milih gitu kan. Tadi ya dari matanya ya atau indranya mungkin ya. Indranya itu normal semuanya, matanya sehat, terus nggak sakit-sakitan sampai kelihatan sakitnya tadi ya. Jadi nggak bisa nih kita cuma mengira-ngira aja ini nggak sakit, ini sakit, enggak. Harus betul kelihatan sakitnya, termasuk juga kurus. Jangan berikan kurus. Gimana mau ngasih yang terbaik ya tadi kurus gitu kan. Kurus itu bukan yang terbaik seperti itu. Itu nggak cinta berarti, itu ngasih yang sisa-sisa. Buat apa gitu kan. Baik, ini luar biasa, Insya Allah. Tadi udah disampaikan dari Mas Marty juga ya. Bagaimana unta itu seperti apa dan bagaimana ternyata ada nilai lebih dari unta. Dan ini kita mau mulai yang fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia ini ya. Tadi ya disampaikan ada 1 hewan, 10 dan sebagainya. Itu kan berarti kan ada yang ya kalau setelah sekarang tuh istilahnya orang Indonesia itu kan patungan ya Tat ya. Ya berkongsi ya. Hukum kurban dengan patungan tuh gimana sih Tat? Dan ketentuannya apa saja nih? Oke, mungkin bisa dijawab. Kalau dalam hewan kurban, di hewan-hewan yang memang nominalnya besar, di sana syariat memudahkan. Oke. Kalau untuk kambing kan nominalnya agak kecil, sehingga 1 orang 1 kambing, atau bisa untuk di atas namakan keluarga besar. Bisa. Gitu. Bisa ya Tat ya berarti ya. Diniatkan untuk saya dan keluarga itu diperbolehkan. Tapi dalam prakteknya memang 1 orang yang meniatkan hal tersebut. Tapi untuk sapi dan unta ini diberi kemudahan untuk bisa bersyarikat atau bersyarokah. Ya, kalau sapi berarti bisa untuk 7 orang atau kurang dari itu diperbolehkan. Atau kalau unta bisa 7 ataupun 10 orang seperti itu. Dalam rangka memang untuk memudahkan kaum muslimin untuk berkurban ini atau berudhiyah ini. Sehingga semuanya bisa saling bersyarikat, bermusyarakah bersama-sama dalam melaksanakan perintah udhiyah atau kurban seperti itu. Berarti boleh ya Tat ya. Jadi kambing nggak bisa buat barengan, tapi bisa di atas namakan keluarga besar gitu ya. Tapi nggak usah nyebut nama keluarga besarnya siapa aja, ini nggak bisa ya. Jadi 1 orang, terus diniatkan juga untuk keluarga besar. Atau tadi sapi bisa 7 ya Tat ya. Terus unta 10. 7 sampai 10. Ada yang 7, ada yang 10 ya. Ulama mengatakan kita bisa nih ngambil yang paling mudah ya, 10 gitu kan. Bisa bareng-bareng. Jadi kalau mungkin teman-teman nih kita kumpul punya tim sepak bola itu ada 11 orang gitu kan. 1 kambing, 1 unta kan bisa ya Tat ya. Jadi karena itu 10 kan, 1 kambing, 1 unta. Korbannya kemana? Ya one care gitu ya Tat ya. Boleh gitu kan. Nanti bisa hubungi di nomor di bawah gitu kan. Atau teman-teman bisa mengakses di website kami ya, www.onecare.id. Kalau mau informasi lebih dalam tentang kurban Asia Afrika tahun-tahun sebelumnya bisa akses di kurban.id/kurban 2020. Di situ nanti banyak informasi tentang kurban ya, terutama untuk tahun ini bagaimana syarat dan ketentuannya dan apa saja ya yang ada di situ. Teman-teman bisa nanti akses seperti itu ya. Baik, ini saya ada pertanyaan dari salah satu sobat kemanusiaan yang ada di beberapa tempat nih ya. Oke, ini ada teman yang menanyakan, bolehkah kita berkurban diniatkan untuk orang yang sudah meninggal? Nah, bagaimana ketentuannya atau mungkin boleh nggak gitu kan diniatkan seperti itu? Mungkin bisa dijawab dulu Tat. Oke. Kalau berkaitan dengan keluarga ataupun anggota keluarga yang sudah meninggal,
Maka ada beberapa solusi di sana. Oke. Satu, dimasukkan dalam niat kurban seseorang tersebut bersama dengan keluarga besar. Nah, keluarga besar ini masuk baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia di sana. Nah, ini tercover dalam niat tersebut insya Allah seperti itu. Gitu ya. Atau kalau dia meninggalkan wasiat ataupun nadar. Ya. Kalau dia sebelum meninggal sudah berwasiat kepada sang keluarga, pada beberapa ahli waris, nanti kalau saya keburu meninggal maka tolong dikorbankan atau diudhiyahkan saya. Nah, ini dilihat kalau dari harta warisnya sepertiganya itu bisa untuk membeli hewan kurban, maka bisa ditunaikan dengan harta waris tersebut. Ya. Misalkan harta warisnya 10 juta, maka sepertiganya 3 juta berapa gitu. Maka ini bisa untuk ditunaikan. Tapi kalau sepertiga dari warisnya tidak mencakup untuk dibelikan hewan kurban, maka pilihan ada pada ahli waris. Bisa menunaikan dengan hartanya sendiri atau tidak ditunaikan karena tidak mencukupi. Nah, itu pilihan kepada ahli waris sebagai bentuk baktinya kepada orang tua. Itu bisa kalau masuk dalam wasiat beliau. Nah, beda kalau nazar di sana. Nah, kalau nazar, beliau sudah bernazar, maka bagi ahli waris untuk bisa mengudhiyahkan hal tersebut sebagai bentuk kewajiban ya, menunaikan nazar beliau seperti itu. Oke. Jadi boleh ya Tat ya? Boleh. Misalkan atas nama almarhum siapa, siapa gitu boleh ya. Bisa. Ini ilmu baru teman-teman sekalian. Jadi ternyata kita boleh untuk berkorban atas nama orang yang sudah meninggal gitu kan. Ini juga tadi sebagai wujud juga ya kecintaan kita kepada orang tua. Jadi bukan hanya doa saja yang kita kirimkan atau mungkin sedekah atas nama saudara yang sudah meninggal, tapi berkorban pun juga bisa ternyata saudara-saudaraku. Wah, ini ilmu baru lagi. Baik, ada pertanyaan yang kedua adalah kapan batas waktu sahnya penyembelihan hewan kurban Tat? Nah, monggo bisa dijawab Tat. Berkaitan dengan waktu udhiyah, di sana ada dua golongan dari para fuqaha di sana. Yang pertama, batas akhir yang populer di kalangan para fuqaha adalah 3 hari saja. Dari mulai hari Idul Adha plus 2 hari tasyrik. Gitu. Ini yang populer jumhur ulama. Tapi ada pula pendapat dari beliau Imam Asy-Syafi'i, madzhab Syafi'i itu memperbolehkan sampai hari tasyrik selesai. Gitu. 1 plus 3 ya? Iya. Itu yang lebih rajih adalah 1 plus 3 hari tasyrik. Karena dalam riwayat disebutkan minna kulluhu arafa kulluhu minna dan tasyrik kulluhu dzabah ya. Arafah adalah semuanya minna dan hari tasyrik semuanya adalah hari penyembelihan. Maka dengan dalil ini Imam Syafi'i mengambil bahwa tasyrik semuanya diperbolehkan untuk tetap menyembelih hewan udhiyah seperti itu. Sehingga batasnya adalah sampai maghrib di hari ketiga hari tasyrik. Seperti itu. Oh, gitu ya. Jadi hari tasyrik ini memang terjadi perbedaan pendapat ya Tat ya. Cuma yang dipakai yang populer di Indonesia memang hari Idul Adha itu sendiri plus 3 hari tasyrik. Dan ini nggak ada masalah ya Tat ya. Jadi boleh-boleh saja, sah-sah saja. Jadi ketika kita mungkin teman-teman kesulitan atau mungkin sibuk gitu kan untuk ngurusin ini ya kurban di hari H, bantu masjid sekitar dan sebagainya, ternyata bisa penyembelihan di hari-hari yang lain seperti itu, betul ya Tat ya. Nah ini ya kita dapat gambaran baru kan. Oke. Nah ini sudah masuk ke ini Tat, yang berkurban ya. Ini ada yang tanya, benarkah orang yang berniat menyembelih kurban diharamkan mencukur rambut dan memotong kuku? Terus apa hikmah yang didapat dari tidak mencukur rambut dan tidak memotong kuku tersebut? Nah, memang dalam riwayat Rasulullah SAW melarang barang siapa yang memiliki keinginan untuk berkurban dan ketika sudah melihat hilal bulan Dzulhijjah, maka hendaknya dia menahan diri untuk tidak memotong kuku dan rambutnya seperti itu.
Memang dalam hadis tidak disebutkan hikmahnya. Ini beberapa ulama ada yang menggali hikmah tersebut. Nah, yang pertama adalah ada yang menyampaikan ini murni perintah Rasulullah SAW dan mengetes ketaatan kita kepada beliau. Ya, berarti maslahatnya tersembunyi, tapi intinya adalah kita taat pada beliau. Tentu dengan mengharapkan kesempurnaan udhiyah kita disertai dengan ketaatan yang maksimal kepada Allah dan Rasulnya, seperti itu. Kemudian ada lagi beberapa analisa yang mengatakan bahwa karena udhiyah ini akan membebaskan ataupun menyelamatkan pelakunya dari api neraka, maka menahan diri dari memotong kuku dan rambut ini bagian dari menyelamatkan anggota tubuh tersebut dari api neraka. Ini beberapa analisa dari para ulama, sehingga tidak boleh dipotong di hari-hari tersebut sampai hari pemotongannya, seperti itu, agar membebaskan dia dan anggota tubuhnya dari api neraka. Allahu a'lam bishawab. Yang jelas setiap syariat pasti membawa maslahat di sana. Baik kita bisa menggalinya atau tidak, akidah kita, keyakinan kita pasti di sana ada maslahat, seperti itu. Itu yang harus kita yakini. Baik. Allah. Luar biasa ini ya. Jadi ya pendekatan pertama kita ketika mendapatkan perintah Allah ya samina wa ta'na dulu ya tadi ya. Jadi adapun hikmah ataupun manfaat yang timbul atau muncul di kemudian hari itu ya itu bagian dari kemanfaatan yang kita dapat dari kita taatan kepada Allah dan Rasulnya, seperti itu. Bagaimana banyak syariat-syariat Islam yang saat ini juga banyak ditemukan bukan oleh orang Islam sendiri, malahan kemanfaatan dari sisi kesehatan, dari sisi teknologi, sains dan sebagainya justru banyak ditemukan ketika ya oleh para ilmuwan saat ini, teman-teman sekalian ya. Itu dari sisi kemanfaatannya ya, tapi dari sisi hikmahnya kita tahu bahwa ya dari ketaatan itu pasti akan muncul banyak keberkahan bagi kita dan keluarga pastinya, seperti itu. Jadi untuk pertanyaan saya cukupkan 3 pertanyaan tadi ya, teman-teman sekalian ya. Jadi ya, saya rasa cukup. Nanti kalau memang Anda mau pertanyaan-pertanyaan silahkan bisa tulis di komen. Insya Allah nanti akan kami bantu. Ada tim dari OneCare yang nanti akan mencoba untuk bisa menjawab seperti itu. Dan perlu teman-teman ketahui bersama bahwa OneCare sudah punya ya atau sudah menerbitkan, namun dalam bentuk e-book ya, bahwa OneCare punya e-book panduan udhiyah seperti itu, panduan menjalankan ibadah udhiyah. Jadi kalau teman-teman sobat kemanusiaan ingin mengakses atau mendapatkan e-book tersebut, bisa akses di OneCare.id. Di situ nanti ada langsung muncul halaman depan itu adalah mendownload ya buku panduan udhiyah. Jadi apa yang kita diskusikan tadi insya Allah sudah terjawab semua, karena itu ya panduan praktis sih sebenarnya. Jadi bukan secara utuh atau menyeluruh, tapi panduan praktis sehingga teman-teman atau para sahabat kemanusiaan bisa menjalankan udhiyah ya dengan lebih nyaman seperti itu, dan ya lebih yakin bahwa apa yang sudah dijalankannya juga terjalankan atau tertunaikan dengan baik, seperti itu. Baik, ini terkait dengan tadi ya fikih kurban ya. Kita ingin kembali ke Mas Mardi ini ya. Kita ketahui bersama bahwa OneCare ini kan memang lembaga kemanusiaan ya, Mas Mardi ya. Jadi bukan hanya di Indonesia saja, tapi masyarakat dunia secara umum seperti itu. Nah, sekarang dengan korban Asia Afrika ini, Mas Mardi, hubungannya antara hubungan korban dengan permasalahan umat ya saat ini itu di mana seperti itu atau bagaimana? Ya. Jadi keberadaan OneCare ini adalah untuk ikut andil dalam menjadi solusi untuk problem umat. Maka semua program kita ini adalah dalam rangka untuk kemudian ikut berkontribusi dalam rangka memberikan atau ikut andil dalam menyelesaikan problematika umat itu. Satu contoh, selain korban, kita punya program untuk luar negeri, untuk Palestina kita punya program GWS, Gaza Water Station. Kita membangun sumur, kita membangun kayak pom air begitu ya, yang kemudian bisa kita salurkan gratis di Gaza begitu. Kemudian kita juga ada
santunan untuk anak-anak tunanetra Ustaz, untuk hak para di pesantren tahfidzul Quran di Gaza juga kita kerjasama dengan yayasan di sana. Kemudian untuk di Indonesia sendiri kita sudah terlibat dalam beberapa dan banyak program kebencanaan yang terjadi, baik itu kita sendiri ataupun bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang lain, mulai dari banjir Bima, kemudian gempa Lombok, kemudian Palu, kemudian Banten dan lain sebagainya, Selat Sunda dan lain sebagainya sampai hari ini. Nah, kemudian korban ini adalah salah satu bentuk keterpanggilan kami untuk kemudian memberikan solusi atas umat. Pertama jelas secara fisik adalah kita memberikan nutrisi, begitu ya, membagikan nutrisi karena memang itu menjadi salah satu program One-Care, Nutri-Care begitu. Apalagi di masa-masa seperti ini banyak orang yang membutuhkan nutrisi itu. Saudara-saudara kita di pelosok negeri ini, mereka yang pernah menjadi korban bencana, saudara-saudara kita yang menjadi korban perang di negara yang lain, mereka membutuhkan bantuan ini, makanan ini. Maka jawabannya adalah korban ini. Meskipun sebelumnya kita sudah menyalurkan banyak hal gitu. Maka korban ini adalah momentum bagi kita, bagi kawan-kawan di One-Care dan juga para dermawan di Indonesia untuk kemudian membuktikan bahwasanya kita ini betul-betul saudara gitu ya. Betul bahwasanya innamal mu'minuna ikhwah. Bahwasanya saudara muslim dengan muslim yang lain itu bersaudara. Kemudian juga dalam hadis yang lain bahwasanya Rasulullah mengatakan masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Permisalan seorang mukmin dalam kasih sayangnya mereka, kelemah lembutan mereka dalam lain sebagainya adalah untuk dalam rangka apa? Sebagaimana satu tubuh begitu. Bagaimana ketika mereka merasakan lapar, kita juga merasakan lapar. Apalagi kita baru selesai nih dari bulan Ramadan, 1 bulan yang lalu. Kita merasakan betul bagaimana ketika kita rapat. Nah, mereka saudara-saudara kita, baik yang di luar negeri maupun mereka yang di pelosok yang mereka dalam taraf ekonomi yang lemah, saudara kita di Rohingya yang mereka kemudian terjauhkan daripada rumah-rumah mereka, saudara kita di Palestina yang setiap harinya mereka ini kayak seakan-akan menunggu kematian begitu ya. Saudara-saudara kita di Suriah juga seperti itu, saudara-saudara kita Yaman di Yaman juga seperti itu. Mereka merasakan bukan hanya lapar gitu ya. Saudara-saudara di Afrika Rohingya pun juga bukan hanya lapar yang mereka rasakan, tetapi juga keamanan itu mereka tidak miliki. Maka korban ini adalah momentum untuk kemudian menjadikan diri kita ini betul-betul terikat tadi. Jadi kalau dalam hadis itu saudara muslim sebagaimana satu tubuh, ketika mereka satu tubuh itu merasakan demam begitu, maka tubuh yang lain ikut gergesi kasarannya begitu. Maka kita ingin ikut merasakan gergesi itu. Jadi dengan adanya korban ini, pertama kita ingin menumbuhkan rasa kepedulian kepada sesama. Sebagaimana kepedulian kita kepada diri kita sendiri, kepada orang-orang terdekat kita, keluarga kita. Bukankah Rasulullah SAW juga bersabda bahwasanya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman atau tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, ini dalam rangka untuk itu. Sekali lagi saya katakan, kemudian juga apa? Tadi awal saya katakan bahwasanya korban ini adalah bentuk daripada cinta. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Ibrahim diuji antara kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diuji dengan kecintaannya kepada anaknya yang sangat diinginkan, Ismail alaihissalam. Apakah kemudian ketika itu beliau diuji itu bukan karena ketakwaan, tidak, tetapi untuk Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran kepada kita daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Cinta ya, cinta ini kawan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tunjukkan. Kita lebih cinta kepada siapa? Kepada Allah atau kepada harta kita? Karena kenapa penting korban ini? Berapa banyak orang yang bisa membeli gadget dengan harga 3 jutaan, belasan juta, bahkan mungkin sampai puluhan juta begitu ya, hanya untuk sekedar gadget begitu. Tapi kemudian untuk berkorban kambing yang harganya cuman 2.500.000, 3 juta, bahkan onta Afrika itu cuma 1.900.000, 1.900.000, kita kok kemudian merasa berat begitu loh.
ini menjadi ujian tersendiri bagi kita. Apakah kita lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini adalah yang akan membawa kita kepada surga, begitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala, atau kita lebih cinta kepada gadget nih? Kan begitu. Maka mumpung masih ada kesempatan ini, senyampang masih ada waktu gitu ya. Senyampang masih ada kesempatan buat kita, maka mari kita niatkan diri kita. Meskipun mungkin saat ini yang di kantong kita itu cuman 100.000, 200.000, tidak sampai 1 juta. Dan ini yang dilakukan oleh kawan-kawan di OneCare, Ustaz. Jadi kawan-kawan di OneCare itu berkomitmen, kita yang mengajak, maka kita juga harus berkorban. Karena ternyata kan korban itu bukan hanya seumur hidup, Ustaz ya, tapi setiap tahun, bukan seumur hidup sekali, tetapi setiap tahunnya begitu. Maka kita berkomitmen, maka kemudian Allah yang akan kemudian memberikan kemudahan itu. Ini cinta. Yang kemudian cinta itu membutuhkan pengorbanan, butuh yang namanya kedermawanan. Ketika kita bisa beli sepeda hari ini yang ramai gitu ya, beli sepeda harganya ratusan juta, masa beli kambing begitu, yang 2.500.000 atau bahkan lebih murah kita tidak mampu. Beli onta yang urunan onta 1.900.000, masa kita tidak mampu. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau pernah berkorban dalam setiap tahunnya itu ada 1.000 kambing, kemudian sekian ratus onta, kan begitu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika haji wada itu beliau berkorban dengan 100 ekor unta dan 63 kambing. Bisa dibayangkan ini kalau kemudian kita menganggap bahwasanya di Somalia ini harganya ya 19 itu murah begitu kan? Murah. Kalau dikalikan 100 sudah berapa? Kemudian kambing aja anggap aja kalau di Indonesia ini 2.500.000-an lah begitu. Tapi kalau di luar negeri di sana otomatis kan lebih mahal lagi nih. Lebih mahal. Kalikan aja 63. Sudah berapa itu Rasulullah SAW berkorban? Dan Nabi Ibrahim sampai kemudian menyerahkan anaknya. Gitu. Ini semuanya adalah bentuk-bentuk cinta. Maka kemudian panggilan di sini terkait dengan korban ini bukan masalah mampu atau tidak. Bukan masalah kita ini kaya atau miskin gitu. Bukan masalah kita mampu atau tidak, tetapi lebih kepada mau atau tidak. Kemauan kita untuk kemudian mengarahkan hati kita ini betul-betul kepada Allah. Karena muara setiap ibadah itu kan takwa, Ustaz ya. Muaranya adalah takwa. Maka ini sebagai barometer ketakwaan. Ketika seseorang dia berkorban, maka disitulah level kualitasnya dia. Ketika orang yang dia lebih sulit dalam menggapai korbannya ini, maka tentunya ketakwaannya jauh lebih besar nih. Bagaimana kita dapatkan banyak orang yang dia dalam tanda kutip, bukan kita meremehkan, seorang pemulung. Dia rela nabung sekian tahun, bahkan 10 tahun mungkin, baru kemudian dia bisa beli. Hanya untuk apa? Untuk membuktikan kecintaan dia kepada Allah. Bagaimana seorang anak kecil umur 3 tahun, dia sudah mengazamkan, anak kecil umur bukan 3 tahun ya, kelas 5 SD begitu. Dia mengazamkan uang sakunya itu ditabung sekian tahun sampai kemudian setelah terkumpul dia belikan kambing untuk saudara-saudara mereka, untuk saudara-saudaranya, untuk orang-orang di sekitarnya. Jadi sekali lagi korban ini bukan masalah mampu atau tidak. Korban ini adalah masalah kepekaan kita terhadap sosial, kondisi sosial kita. Korban ini adalah kepekaan kita terhadap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat kita kepada Allah, maka korban itu akan semakin mudah. Contohnya tadi, ada satu orang yang bahkan onta itu cukup satu gitu. Satu orang onta gitu. Jadi 19 juta satu ekor onta dan satu orang begitu. Dan berapa banyak orang-orang lain yang begitu kemudian mereka apalagi tadi Ustaz sampaikan ketika kita punya kemampuan untuk, mungkin saat ini kita tidak ada dana begitu, tapi kita punya kemampuan untuk membayar hutang, kita boleh saja berhutang dulu, tapi kita yakin kita bisa membayarnya. Ini Allah berikan kemudahan nih. Apalagi masih ada beberapa bulan ini bisa mati-matian kita kerja untuk, kalau dapat HP kita bisa mati-matian begitu ya, untuk kemudian kita beli sesuatu itu bisa mati-matian kerja, lembur dan sebagainya. Kenapa untuk Allah kita tidak? Ya mati-matian gitu loh maksud saya begitu. Kalau perlu HP-nya dijual ya tadi. Kalau perlu HP-nya dijual dulu nih. Buat beli dulu. Insya Allah kasih rezeki yang lain. Dapatkan nanti yang lebih baik lagi nih, Masya Allah. Jadi begitu, Mas. Ya tadi ya wujud kecintaan ya, mengorbankan sampai kita mengambil hikmah dari cerita Nabi Ismail. Orang tua mana yang tidak cinta dengan anaknya?
orang tua mana yang tidak sayang dengan anaknya, orang tua mana yang tidak yang tidak ingin kehilangan anaknya, gitu kan. Sebagai orang tua pasti kita akan memegang erat-erat bagaimana agar anak saya jaga. Tapi ini sebagai bentuk wujud pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wujud kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita mengorbankan anak kita, gitu kan. Dan itu nggak pakai lama ya, Tat ya. Begitu udah mimpi 3 kali langsung, gitu kan. Anaknya, Ismail, maukah kau ini, gitu kan, diperintahkan untuk disembelih, gitu kan. Ya, lakukanlah ayah. Ya, ini luar biasa ini juga. Anaknya juga wujud dari tarbiyah yang luar biasa dari seorang ayah kepada anaknya untuk kecintaan kepada Allah. Jika kau memang meyakini itu adalah perintah Allah, maka yakinlah aku pasti bagian dari orang lain yang sabar, seperti itu. Masya Allah. Sabar pun juga menjadi salah satu hikmah dari udhiyah ini ya, Tat ya. Jadi dari itu ternyata yang disampaikan Mas Marty tadi adalah orang bukan tentang kaya hartanya saja ya. Ternyata kaya hati, seperti itu ya. Bisa jadi orang kaya harta tapi dia nggak kaya hatinya, ya kan? Bisa jadi orang miskin atau dia hartanya pas-pasan tapi dia kaya hati, seperti itu. Tadi ya, kalau dia kaya hatinya sudah kaya, yang mana nanti muaranya adalah ke ketakwaan, maka di apapun yang dia miliki, apapun yang dia bisa upayakan, dia bisa ikhtiarkan, akan lakukan seperti itu ya. Tadi ya, bukan hanya menunda untuk beli HP saja. Kalau dia punya HP, sebagai wujud kecintaannya kepada Allah, HP-nya akan dijual seperti itu ya, untuk menjalankan ibadah udhiyah ini atau kurban ini. Baik, Tat, ini kita menjelang masuk ke akhir-akhir sesi ya, Tat ya. Diskusi kita untuk sapa kemanusiaan kita kali ini. Ada 2 pertanyaan nih, Tat, yang cukup menggelitik ya, Tat ya. Tapi saya sampaikan pertanyaan pertama. Bagaimana, ini kan kita sering nih dapat pertanyaan dari orang nih, bahkan di komen di media official kami ya, di medsos Bancare ini banyak yang menanyakan kenapa kok harus jauh-jauh bantu yang jauh, gitu kan, yang dekat aja butuh bantuan, seperti itu. Nah ini kalau kita kaitkan dengan kurban saat ini ya, Tat ya, bagaimana hukum berkurban di luar wilayahnya atau misal di wilayah yang di tengah krisis pangan, Tat. Nah, ini mungkin bisa dibantu jawab, Tat. Bismillah, untuk udhiyah ini tidak ada ketentuan khusus untuk berudhiyah di tempat atau di domisilinya. Oke. Ya. Sebagaimana syariat zakat yang wajib itu boleh ditasarrufkan di tempat lain ketika memang ada maslahat yang lebih besar di sana. Masya Allah. Ya, apalagi yang ini udhiyah secara hukum sunnah muakkadah. Ya, tentu hukumnya di bawah zakat. Ya. Maka ketika melihat ada maslahat yang lebih besar di tempat lain, maka ini sesuai dengan kaidah fikihnya. Fa in tazahamal masalih, maka yuqaddimul a'la al masalih. Bila ada pertentangan, ada beberapa pertemuan, beberapa maslahat, maka diambil maslahat yang paling besar di sana. Bisa jadi di tempat domisilinya sudah berkecukupan dan orang-orang sudah terpenuhi udhiyahnya, maka boleh ya, diperbolehkan untuk melemparkan, mentasarrufkan zakat di tempat yang benar-benar membutuhkan di sana. Maka ini diperbolehkan secara syariat yang berdasarkan dengan maslahat yang terbesar. Masalah terbatas dan ada ini asas kedaruratan juga ya, Tat ya. Itu apalagi. Kondisi darurat ternyata juga mempengaruhi juga, gitu kan. Bisa jadi mereka itu, kalau kita mungkin di sini ya masih bisa bekerja, masih ada penghasilan meskipun pas-pasan, kalau di sana mungkin malah nggak bisa hidup ya, Tat ya. Mau cari penghasilan di mana, gitu kan. Wujud hidup aja udah susah, mempertahankan hidup aja sudah susah, gitu kan. Nggak mikir beli gadget, nggak mikir beli baju kan. Nah, jadi secara daruratnya juga lebih besar ya, Tat ya. Terlebih sekarang kita ada di Indonesia, teman-teman. Kita tahu Indonesia itu kan landasannya Pancasila ya, Tat ya. Sila kedua kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau saya lihat di sejarah itu yang dibikin Bung Karno itu internasional ya, Tat. Jadi bukan humanity gitu kan, atau humanity sociale gitu kan, tapi internasional ya, bahwa ini adalah untuk kemanfaatan masyarakat dunia. Jadi Indonesia ini untuk ya mendedikasikan diri, ada satu-satunya negara yang dalam konstitusionalnya atau landasan idealnya menyatakan tentang perdamaian dunia, gitu kan, memberikan kemanfaatan untuk dunia, bukan hanya untuk negaranya saja. Jadi Indonesia itu bukan negara yang egois gitu, Tat. Seperti itu. Ya, Masya Allah teman-teman, banyak sekali pencerahan kita pada kesempatan pagi hari ini ya.
kita mendapatkan banyak masukan tentang udhiyah gitu kan, tentang ibadah kurban. Terus kita juga banyak mendapat pencerahan tentang kurban Asia Afrika, arahnya kemana, untuk siapa, dan bagaimana, seperti itu. Jadi sekarang kita sudah memasuki akhir sesi teman-teman. Jadi mohon maaf untuk pertanyaan belum bisa kita coverage semua, belum bisa kita fasilitasi semua. Tapi bagi yang ingin menanyakan silahkan bisa tulis di komen di bawah. Jadi nanti akan ada tim banker yang akan mencoba untuk membantu menjawab, baik langsung dari komen maupun nanti via inbox seperti itu ya, atau via pertanyaan-pertanyaan yang lain. Dan mungkin untuk menutup sesi pagi hari ini ya, sapa kemanusiaan kita pada pagi hari ini, mungkin kami minta untuk closing statement dari Ustadz Kusnul ya, tentang udhiyah kita untuk tahun ini seperti apa dan bagaimana. Bismillah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memberikan nikmatnya kepada kita, maka hendaknya kita meluaskan nikmat tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya kepada manusia yang lainnya. Sehingga semoga dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kita mampu berbagi kepada saudara kita, ya, terutamanya adalah ibadah udhiyah atau kurban ini, sehingga kaum muslimin yang lain mendapatkan nikmat pula sebagaimana nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Maka sebagai bentuk cinta kita kepada mereka, kita berikan nikmat itu kepada mereka dalam bentuk udhiyah atau kurban ini, sehingga mereka pun bisa bergembira dan merasakan nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala ini. Seperti itu. Masya Allah. Menjadi manusia yang bermanfaat untuk sesama ya, bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk sesama, sampai rela berkorban untuk orang lain sesama. Insya Allah. Monggo Mas Mardi bisa menyampaikan closing statementnya. Terima kasih. Sahabat kemanusiaan dimanapun berada, korban ini tahun ini saya pikir adalah momentum untuk kemudian kita membuktikan siapa diri kita. Semua kita merasakan kesulitan karena pandemi ini. Tetapi justru amal terbaik adalah amal di mana masa itu adalah masa sulit kita. Ketika kita bersedekah di masa sulit, maka nilainya jauh lebih baik. Ketika kita berkorban di masa di mana kita sebenarnya pun membutuhkan, maka itu yang terbaik insya Allah. Maka jadikan korban tahun ini adalah korban terbaik. Kalau kawan-kawan sahabat kemanusiaan tahun ini adalah tahun pertama berkorban, jadikan korban penerima korban Anda adalah orang-orang terbaik yang mereka bisa mengangkat daging korban tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kemudian mendoakan nama-nama kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita membutuhkan. Saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di Rohingya, saudara-saudara kita di Suriah, saudara-saudara kita di Yaman, mereka adalah orang-orang terzalimi. Saudara-saudara kita di Somalia, mereka adalah orang-orang yang membutuhkan. Mungkin mereka tidak akan mengenal kita, tetapi yakinlah ketika daging yang melalui harta kita sampaikan kepada mereka, maka nama kita akan tercatat di langit Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat akan menyebut nama kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada kawan-kawan juga mungkin yang hari ini adalah korban kesekian kalinya, maka pastikan bahwasanya korban tahun ini menjadi korban terbaik. Korban yang spesial, di mana kita memberikan kepada saudara-saudara kita yang spesial juga. Bagi kawan-kawan yang mungkin belum pernah berkorban dan hari ini masih bingung, saya kok tidak punya uang, saya belum punya ini, saya belum bisa korban dan lain sebagainya. Jangan pernah tunda. Karena ketika kita hari ini mengatakan saya tidak mampu, saya khawatir bahwasanya jangan-jangan Allah tidak akan pernah memampukan kita karena ucapan kita. Tapi yakinlah, niatkanlah untuk berkorban, minta kepada Allah mulai dari hari ini, usaha semaksimal mungkin, serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah orang-orang terbaik, jadilah orang-orang yang kita bisa memberikan solusi atas problem orang lain. Oh, kita memberikan makan terhadap orang-orang yang lapar. Kita akan memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Yang kemudian semoga kita layak mendapatkan apa yang disabdakan Rasulullah SAW, man yassara musliman yassarahullahu lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memudahkan urusan seorang muslim, maka
Allah akan mudahkan urusannya di hari kiamat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah ya, pencerahan yang luar biasa dari Ustadz Husnul pada Mas Mardi ya. Jadi teman-teman sekalian, sobat kemanusiaan dimanapun berada ya, jadikan tahun ini adalah tahun spesial kita dalam berkurban ya, karena ini adalah kurban spesial ya. Maka kami mengambil tema untuk tahun ini adalah kurban spesial untuk kurban kemanusiaan, seperti itu. Ternyata antara kurban dan korban sangat berkaitan ya, meskipun katanya hampir sama seperti itu. Dan jangan ditunda-tunda ya, ini adalah waktu yang tepat. Jika teman-teman mampu ya, jika para sobat kemanusiaan mampu, maka berikanlah korban terbaik ya, korban yang spesial. Jika tidak mampu, maka korbanlah semampu kita ya, semampu kita. Karena di OneCare kalau boleh dibandingkan dengan yang lainnya, bahwa OneCare adalah korbannya yang paling terjangkau seperti itu, terutama untuk unta ya, nggak nyampe 2 jutaan teman-teman bisa gitu kan. Terus jika belum bisa, niatkan dalam diri kita untuk berkorban, insya Allah Allah akan bukakan jalan seperti itu. Bahkan sampai tadi kami sudah menyampaikan bahwa kita bisa minjam uang dan sebagainya gitu kan. Jika tidak bisa, maka ajak orang lain ya kan, ajak orang lain untuk berkorban pula ya. OneCare ada satu program, ada satu rintisan, yaitu Duta Kurban. Bagaimana Duta Kurban, seperti apa Duta Kurban, nanti kita akan bahas di lain kesempatan. Tetap ikuti, tetap pantengin atau tetap ya update ya di media sosial kami ya, di OneCare ID ya, atau di Instagram ada, di Facebook juga ada, atau di website kami onecare.id. Insya Allah semua informasi tentang kurban ini akan kami sampaikan, termasuk Duta Kurban. Apa itu Duta Kurban? Nanti akan kita bahas di lain kesempatan. Terima kasih Ustadz Husnul atas kesempatannya pada hari ini. Terima kasih Mas Mardi bisa berbagi kepada teman-teman sekalian. Sekali lagi sobat kemanusiaan, ini adalah kesempatan bagi kita ya. Untuk saat ini jangan sampai kita tunda kesempatan yang berharga, karena belum tentu besok kita akan kembali lagi. Salam dari saya ya, Angga Surya sebagai host atau moderator pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah memudahkan kita dalam menjalankan ibadah kurban. Salam Kurban Asia Afrika 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.